Prosentasenya saya tidak tahu persis, Pak Kesbang tahu apa enggak. Saya dengar-dengar umat Islam di Boyolali itu 97%. 97%. Jadi yang 3% itu dibagi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Gitu. Masalah rumah ibadah, setelah diatur dengan SKB 2 Menteri, harus diteken oleh apa itu namanya 90 pakai ya. Saya selaku ketua FKUB selama ini mendapat warisan dari pengurus FKUB yang lama. Satu bu ini Pak, satu bu. Apa pun jenenge pengajuan IMB itu loh. Waduh. Dan Pak Toko ya kali ingat pakai sudah kita selesaikan semua. 200-an Pak pada waktu itu. 200-an ya. Cikalare sing pengurus biyen. Dari lama itu 200-an ya. 200-an sudah kami selesaikan semua. IMB. Prinsip kami kan ada yang punya pikiran kalau belum mempersulit agama lain belum gagah Pak, belum hebat. Kami balik, apapun agamanya kalau dipersilakan saya bela. Saya prinsipnya begitu. Wong duit-duite kono dhewe, nggon-nggone kono dhewe kene ora njaluk urunan aku kok. Iya. Pokoknya kalau nongkrong bunter rokok ya orang jeruk sama aku ya. Mantap. Saya sampaikan tertindak sih Nabi Muhammad itu waktu di Madinah mungkin tahun ke-6 Hijriah di kedatangan 60 orang Nasrani Najran Pak. Najran sekarang dekat Yaman. 60 orang datang ke Madinah ingin berdialog dengan Nabi Muhammad. Berdialog. Ditaruh di masjidnya Nabi Pak. Bukan di mana-mana, di masjid. Dialognya di masjid. Setelah mereka sampai waktu selawat dua sholat itu apa? Kebaktian. Misa, pokoknya ibadah lah. Ya. Ini kami akan ibadah di mana? Di luar kota, ini ibadahnya di sini. Jadi Nabi Muhammad itu punya masjid namanya Masjid Madinah. Pernah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu gitu ya. Masjidnya di tengah untuk sholat. Sayap kanan istrinya rumah keluarga Nabi. Sayap sininya ada ruangan untuk tunawisma, gelandangan orang tidak mampu. Mantap. Di situ namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah. Suf itu pakaiannya kasar. Pakaiannya kasar. Jadi seperti itu. Keren. Jadi ini penting kan jarang diangkat oleh kembali. Betul. Ternyata Nabi bukan hanya bikin masjid, tapi untuk menampung para orang tunawisma, orang tidak mampu di sebelah masjid, di sebelah untuk keluarga beliau. Ini jarang diangkat ya kan? Jarang. Itu loh. Yang kedua, ternyata ketika Nabi kedatangan 60 orang Nasrani Najran ditempatkan di masjid dan disuruh sholat di situ. Ini kan banyak yang belum dengar. Belum. Masjidnya Nabi itu tahu dari gereja orang itu jam kan. Rumahno ini. Seperti itu kan tidak pernah diangkat Iya. Seperti itu. Nah, sekarang lain kalau ada orang bikin rumah ibadah lain kalau belum menentang, belum menghambat, rumah saya belum membela Islam. Membela Islam apaan? Itu namanya memalukan agama Islam itu namanya. Seperti itu Pak. Ini saya sampaikan berkali-kali, saya ulang-ulang. Sehingga ya sorry kalau ada orang bikin gereja dianggap saya akan membela. Sampai mau apa?
Saya bilang begitu. Karena saya mengikuti Nabi saya, Nabi Muhammad. Aku bilang begitu, Pak. Jadi alhamdulillah di sini sudah tidak ada masalah rumah ibadah, ribet tidak ada. Mereka sudah sadar semua. Apalagi juga tidak terlalu banyak kan, tidak terlalu, hanya 3% lah. Dan semua sudah punya rumah. Jadi tahun ini kelihatannya nggak ada rumah ibadah baru ya Pak. Nggak ada. Nggak ada, sudah selesai. No problem pokoknya. Jawabannya Pak dari Pak Trawal kira-kira seperti itu. Dari Bapak juga kira-kira sudah cukup jelas ya Pak. Kami semangatnya seperti itu. Jadi semangat kami ini menikmati perbedaan. Menikmati perbedaan. Ya. Jadi kami tidak gelisah karena kami beda. Ini yang kami sampaikan. Saya sering, ini dari Muhammadiyah. Tapi saya paling dekat dengan tasawuf itu. Kita agak beda sedikit dari diskusi. Dan kadang-kadang dia itu nama kayak noneng mulai aku. Nama aku Muhammadiyah ngumuli dia. Ini dari Muhammadiyah. Ya. Tapi kadang-kadang dia lebih NU dari saya. Saya kadang-kadang lebih Muhammadiyah dari dia. Dan itu kita nikmati. Dengan Pak Warjo yang dari LDI, saya dekat sekali dengan dia. Ya, itu bahkan naik botol mesti ngetri apa-apa ke saya. Itu korban ya, korban sendiri karena kata saya ketua FKUB kali ya. Saya dia ngeteri daging yang baru kemudian LDI. Tapi seperti itu, hubungan kami sangat bagus. Luar biasa. Kan kadang-kadang dengan agama lain bagus, tapi satu agama malah lebih kejam. Ini kita tidak harapkan. Saya pengalaman hidup ini mulai dari saya Islam sangat ke kanan-kananan pernah. Buku tulisan Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, punya apa saya banyak bukunya. Ternyata adik-adik kandungnya Hasan Al-Banna namanya Jamal Al-Banna, sangat inklusif. Buku saya juga banyak Pak, bukunya Jamal Al-Banna, Kedura Hasan Al-Banna, terimbang. Saya bukunya Syiah Jalaluddin Rahmat Kebak, saya punya semua, saya baca semua. Itu supaya saya tahu Syiah itu apa sih. Oleh sebab itu saya Syiah itu gini, Syiah yang ditulis oleh orang sangat anti Syiah, MUI, diterbitkan oleh tentang bahaya Syiah. Saya punya atas nama MUI ini murah ditekan kalau bisa ini atas namakan MUI tentang bahaya Syiah. Kemudian buku Syiah ditulis oleh orang Ahlus Sunnah, tapi katakanlah dia akademis. Mungkinkah Sunni Syiah bergandengan tangan? Tidak ada. Kalangannya Quraisy. Ya. Kemudian yang ketiga, Syiah menurut Syiah. Biasanya sih nulis Jalaluddin Rahmat Bandung itu loh. Jadi 3 macam saya baca semua. Gitu loh. Akhirnya kesimpulannya ya sudah, mau Syiah mau apa, dia tetap keluarga besar Tuhan. Dan ada yang mengatakan mau Sunni, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij, mereka masih dalam satu, yaitu Al-Firaq Al-Islamiyah, golongan-golongan yang ada di dalam agama Islam. Itu loh. Tidak ada yang di luar Islam. Gitu loh. Itu. Akhirnya ya saya nikmati Pak. Saya bikin Syiah pirang-pirang ngomong Pak. Oh bedanya harus Sunni gitu. Hanya gitu aja kok ribut. Gitu aja kok repot ya. Nah sholat ini, sekian mentanan. Nah sholat ini Pak. Namanya Fikih Ja'fari saya punya Pak. Ja'far seperti itu loh. Ya, Fikih Madzhab Imam. Jadi seperti itu. Saya sangat menikmati perbedaan itu. Saya sangat menikmati. Dan kalau ada orang yang beda dengan saya, alhamdulillah saya sudah lepas Pak. Nggak ada rasa benci, nggak ada gelisah, nggak ada.
sangat saya nikmati. Meskipun saya tetap saya seperti saya ini loh, bahwa ada yang beda dengan saya, mungkin fikihnya beda, mungkin teologinya agak beda dikit-dikit, ya kan? Mu'tazilah kalau Suri itu Pak. Suri berjalan di sifat 30, sifat wajib, sementara Mu'tazilah Tuhan tidak punya sifat, itu loh. Nah, seperti itu. Dan antar Kristen Katolik juga beda-beda Pak. Beda-beda. Buddha ya yang Hinayana, Ya. Mahayana ya. Iya, Tirtayana. Theravada. Theravada. Nah, kan beda-beda. Iya. Oke, boleh sing belas orang yang perbedaan orang yang. Oh, pada boleh madhab Syafi'i ya beda-beda Pak. Saya punya kawan namanya Ki Mas Bukin, punya pondok di Gresik. Itu santrinya 5.000 Pak. Yang separuh perempuan, mampu tutup rai kabeh. Berarti Syafi'i tutup rai lah, kuwi pendapat Syafi'i sing asli dari menunggu. Pakai cadar. Syafi'i sing asli Pak. Lah sing ora nganggo cadar kuwi Syafi'i ya. Bagiku Syafi'i sama-sama Syafi'i juga beda Pak gitu loh. Ya, aku yang Gresik yang Mas Bukin Bang. Kawan